Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 yang kita cita-citakan selama ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, mengawali kegiatan refleksi pendidikan guru penggerak di modul 1.1A8 ini, saya akan memulai dari kegiatan Alur Merdeka yang dulu pernah kita laksanakan dan sebagian untuk mengingatkan kembali tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Konsep Alur Merdeka, kenapa harus Alur Merdeka? Kita sebagai calon guru penggerak akan menjalankan proses pendidikan selama 6 bulan ke depan yang terdiri dari pembelajaran daring dan pendampingan. Pembelajaran daring berlangsung selama 6 bulan dengan 3 paket modul yang akan kita pelajari bersama-sama dengan fasilitator dan instruktur lainnya. Bagaimana Alur Merdeka dilaksanakan? Alur Merdeka dilaksanakan melalui konsep yang pertama adalah mulai dari diri. Mulai dari diri sendiri ini yang pernah kita lakukan pada tanggal 24 Oktober 2022 yang lalu. Kegiatan ini berisi di mana saya sebagai peserta memberikan jawaban refleksi kritis mengenai pemahaman diri dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Konsep Alur Merdeka yang kedua adalah eksplorasi konsep yang pernah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2002 yang lalu. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun kerangka berpikir dan menyampaikan ide gagasan dan konsep pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Konsep Alur Merdeka yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2022 yang lalu. Di ruang kolaborasi ini juga masih bersifat diskusi secara virtual, di mana fasilitator akan memfasilitasi peserta dalam memaknai dan menghayati nilai sosial budaya di daerah. Konsep Alur Merdeka yang keempat adalah demonstrasi kontekstual. Dilaksanakan 3 November 2002 yang lalu. Pada bagian ini, peserta mendesain strategi dalam mewujudkan pendidikan KHD dan pendidikan yang terpusat pada murid melalui media video, presentasi, visi, dan lain-lain. Konsep selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. 3 November 2022 yang lalu. Kegiatan ini, peserta masuk ke dalam forum diskusi virtual di mana pesertanya terdiri dari CGP, PP, fasilitator, dan dibantu instruktur untuk membahas bagaimana pengujian dan menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah masing-masing. Konsep Alur Merdeka yang selanjutnya adalah koneksi antar materi. Pada bagian ini yang akan kita bahas dan saya sampaikan di kesempatan ini di mana kegiatan modul 1.1A8 ini kita akan mengkaji ulang dan membuat kesimpulan serta refleksi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, terakhir konsep Merdeka itu adalah aksi nyata. Di mana dalam kegiatan aksi nyata kita akan membuat sebuah jurnal refleksi di mana penulis merasakan menuangkan perasaan selama melakukan perubahan kelas, ide dan gagasan pada proses perubahan. Untuk lebih lanjut lagi, bagaimana proses koneksi antar materi saya sampaikan pada slide berikutnya. Nah, dalam koneksi antar materi ini timbul beberapa pertanyaan pemantik yang salah satunya adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Menurut saya, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, konsepnya adalah murid adalah mereka yang ingin belajar dan harus diajarkan atau diberi ilmu pengetahuan dari guru kepadanya. Perspektif kedua tentang murid menurut saya adalah orang yang memiliki bakat tertentu yang berbeda satu sama lainnya, namun dalam kenyataannya kebutuhan yang mereka inginkan saya samaratakan perlakuannya. Tentu hal ini dalam perspektif pertama orang yang harus ditransfer ilmu itu adalah salah. Mengapa hal ini tentunya tidaklah sesuai dengan pemikiran KHD yang menyatakan bahwa anak-anak adalah seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Ini mengingatkan pula bahwa kalau guru diibaratkan sebagai seorang petani yang sekedar hanya mentransfer ilmu saja, tidak jauh berbeda dengan halnya guru tersebut menggugurkan kewajibannya sebagai guru kepada peserta didik. Maka hasilnya tidak akan sesuai dengan prinsip dasar pendidikan, di mana guru itu harus menuntun, mengarahkan, bukan mengisi pengetahuan. Coba kita analisis, kalau guru hanya bertugas memberikan materi saja dalam artian mengisi pengetahuan saja tanpa menyentuh hati dan jiwa peserta didiknya, maka tidak akan jauh berbeda
halnya dengan kita memaksakan murid untuk pintar, dan murid harus turut serta suka dan menyelesaikan materi pelajaran yang kita inginkan. Perspektif kedua tentang murid, bahwa saya menganggap bahwa murid semuanya sama. HD mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kodratnya, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Secara kodrat alam, dalam satu kelas yang saya bimbing terdiri dari beberapa anak, pasti memiliki sifat dan karakter yang berbeda, serta berasal dari lingkungan yang berbeda pula. Ada anak yang berasal dari keluarga biasa, sederhana, serta lingkungan dan pekerjaan orang tuanya pun berbeda. Ada yang bertugas sebagai petani, nelayan, tukang kebun, dan lain halnya. Sehingga perlakuan mereka dalam hal pembelajaran dan pendidikan tidak bisa disamakan menurut keinginan saya sebagai guru. Oleh karena itu, dengan berbagai beda kultur, anak nelayan tidak akan sama perlakuannya dengan anak yang sebagai seorang petani, dan anak petani tidak akan sama perlakuannya dengan anak yang ada di perkotaan. Terkait pembelajaran, sebelum mengenal pemikiran KHD, saya menganggap bahwa pembelajaran itu adalah sesuatu yang mutlak harus diselesaikan dengan tujuan kurikulum dan harus mencapai KKM. Ternyata salah. Yang benar bahwa pembelajaran, pengajaran, dan pendidikan yang sebenarnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pertanyaan pemantik kedua, apakah ada yang berubah dari diri saya setelah mempelajari modul ini? Tentu jawabannya ada. Apa yang berubah dari diri saya? Yang pertama adalah pola pikir. Semula menganggap bahwa murid adalah tabula rasa yang harus diisi pengetahuan sesuai kehendak kita. Setelah membaca modul 1.1 ini, terjadi perubahan pada diri saya adalah ternyata murid mempunyai kodratnya masing-masing, harus dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat yang lainnya. Pertanyaan kedua, apakah ada yang berubah dari saya setelah mempelajari modul ini? Ada. Perubahan yang kedua selain pola pikir adalah sikap saya. Semula yang menganggap bahwa pembelajaran yang baik harus selesai dengan nilai yang tinggi dan menganggap bahwa mereka harus bisa mencapai KKM. Ternyata setelah itu anak itu harus dilahirkan ibarat selai kertas putih yang sudah ada tulisannya yang buram. Sehingga tugas kita adalah menuntun mereka agar tulisan buram atau bakat dan minat yang tersebut menjadi lebih jelas lagi. Artinya saya harus menuntun mereka, bukan menyuruhnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Perubahan yang ketiga dalam diri saya adalah berubah dalam metode pembelajaran. Yang semula terfokus pada bahwa guru adalah sebagai sumber belajar, kita rubah paradigmanya menjadi siswa adalah pusat pembelajaran. Artinya saya mulai merubah pola pembelajaran yang semula kita adalah pusat pembelajaran, berubah menjadi siswa sebagai pusat pembelajaran dengan melakukan kegiatan dengan sistem merdeka belajar. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya lakukan agar kelas lebih baik dan mencerminkan pemikiran KHD? Yang saya lakukan adalah yang pertama, tetap semangat. Dalam artian semangat mengikuti PGP ini sampai selesai, karena melalui pendidikan guru penggerak ini saya dapat menemukan hal-hal baru terkait pemikiran dan metode yang baik sesuai dengan konsep pendidikan KHD. Yang kedua, siap berubah dalam arti menjadi lebih baik lagi. Menurut KHD, implikasi pendidikan adalah perubahan. Berubah yang semula kita biasa saja sekarang harus menjadi pembelajar dan menjadi pemimpin pembelajaran. 3. Merancang pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Salah satunya saya akan melaksanakan pembelajaran melalui Project Based Learning atau PBL sebagai salah satu upaya melaksanakan pelajar profil Pancasila. Usaha yang keempat adalah meningkatkan kompetensi saya, baik melalui pendidikan dan latihan untuk menunjang karir saya, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena prinsip saya adalah belajar meskipun sudah mengajar. Yang kelima yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan warga sekolah, bisa melalui pendidikan diskusi, pengalaman terkait, ataupun pembelajaran di CGT, serta timbal balik dalam menyerap aspirasi dan mengambil pengalaman dari orang yang berpengalaman sebelumnya. Yang terakhir adalah tetap konsisten untuk lebih baik, meskipun rencana yang dilakukan sangat baik, kalau tidak dilaksanakan secara konsisten maka hasilnya tidak akan maksimal. Mungkin itu yang bisa saya persembahkan dalam rangka koneksi antar materi di modul 1.1. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.